Jawab apa sih Pak? Kan udah dijawab Pak. Lo gimana ini? Udah. Pak, Dijawab diskusi tapi sama nggak ada saya aja. jawaban. Bapak diskusi sama saya Nip aja. Sama si Rip aja ya, karena si Nandar nggak ada ilmu, sama si Ya, Rip aja anggaplah mungkin kau si lah, Rip kau ada yang ilmu ya. ini aja lah kau Ya. yang paling berilmu. Udah di antara kami berdua kau paling berilmu ya. Iya, Udah, siap, kalau kau silakan. pengen, Iya. kalau kau hanya Mau pengen saya ajarin nggak kalian berdua? Ya makanya nanti aku minta ajarin. Dengar ya, inilah bedanya kita dengan Kristen teman-teman ya. Kita nggak boleh ngaku-ngaku berilmu ya, karena yang namanya manusia itu terbatas. Nah, inilah Islam ini Aneh. framing terus. Kok lucu dia nih? Saya cuma ngajak Gak usah kepada framing teman-teman. lah. Kami memang nggak boleh ngaku-ngaku berilmu. Dari tadi kau kan yang bilang kau lebih pintar dari kami. Ya udah nggak apa-apa. Kami kasih kepintaran itu untuk kau. Kan kami akui. Udah kau pintar. Kalau kamu disuruh Ya kamu ampun, disuruh untuk kenapa berbangga terganggu? hati gimana? Di Kok bapak Al-Quran ini dikatakan terganggu sih? demikian loh. Kok terganggu bapak ini ya? Aneh ya. Aneh ya Berbangga teman-teman ya. hatilah engkau sebagai Pak, bisa Islam nggak katanya. diskusi Pak? Gimana Oh sih? sebagai Islam jelas bangga. Masa jadi Kristen kami bangga? Berarti mengakui berbangga hati enggak itu? Berbangga hati karena keislaman, bukan mengaku-ngaku Berarti berilmu. diajarkan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi di channel Apis Dakwah. Channel yang akan memperlihatkan beragam diskusi dan debat lintas agama antara Islam dan Kristen. Di sini kita akan sama-sama menyimak bagaimana para apologet Islam menjelaskan kebenaran agama Islam dengan dalil dan logika, serta bagaimana pihak Kristen bertanya dan menanggapi keyakinannya. Lewat diskusi dan perdebatan ini, kita tidak hanya menyaksikan adu argumen, tetapi juga belajar memahami perbedaan cara pandang tentang Tuhan, wahyu, dan keselamatan. Nah, dari ini mari kita simak saja videonya sekarang. Ini outernya botol. Katanya boleh menyembah manusia, katanya. Yang penting nggak boleh nyembah patung. Oten botol akut. Ntar nunggu nyampe aja nih. Kita tunggu nih. Ini ada beberapa yang naik. Nandar gue sambil jalan ini soalnya. Iya, lu masih jauh kan? Masih jauh apa dekat? Oke, saya naikin dulu. Naikin dulu. Yeah. Siap, silakan naik. Jangan saya naik. Multi aja Pak, multi. Jangan saya naik. Ya udah naik aja. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Bagaimana bro? Ya, silakan on cam brother.
Waduh, on cam nggak perlu Ya, lah. on cam On lo. cam. Fotonya aja sok ngotot lo. Nah, Asli kamu itu saya jelek reseng lo. sekali Coba ya buka ampun. kameramu. Jangan pakai foto AI. Gak usah pakai buka kamera kau, jelek sekali mukamu juga. Pakai fotomu aja lah. Oh, muka lu Jelek jelek. kayak Ganteng kau apa kayak kamu jatuh orang-orang muka sawah kayak, begitu. Kayak muka kau hitam kayak berhala berminyak. aja ngata-ngatain orang, kecuali muka kau ganteng. Jelek sekali. Iya. Muka kau kayak Sama, berhala muka- aja muka kau kayak menghina gitu. orang. Muka kayak kotak tai kau. gitu. Muka Kayak kotak hitam, kau. kayak Muka kotak hidung minyak petak kiri kanan. ngatain orang. Turunkan aja lah ini internet Coba diskusi lihat ini. senyumnya. Muka kotak kau. Baluap. Dikira mau diskusi, dasar muka kotak. Baluap. Si baluap. Sekarang efeknya banyak efek bendera. Lagi Piala Dunia sekarang. Free Palestine. Iya, halo, selamat siang. Ya, kocak. Iya, kenapa? Gimana? Ada apa itu? Kok ada apa itu lu yang naik kok? Malah lu yang nanya ada apa? Gimana sih lu? Lu kan yang naik kok. Malah lu Ya, yang ada nanya apa? ada apa? Tadi aku dengar Kak Rifa bicara Iya. Bicara apa? bahwa Kristen itu bukan menyembah patung ya, bukan menyembah manusia, tapi menyembah Tuhan. Bukan saya yang bilang kalian Kristen nyembah orang, kawanmu Kristen tadi yang bilang tidak ada larangan menyembah orang dalam Bible. Maka Tuhannya adalah orang, yaitu orang yang bernama Yesus. Kok aku pula justru aku menghalang-halangi orang supaya nyembah orang. Bukan aku yang nuduh, kalian yang mengakui. Kawanmu tadi si Hen itu yang bilang Tuhannya orang, naikkan aja si Hen itu biar ngomong sama si kocak ini Nandar. Yang satu bilang Tuhannya orang, yang satu bukan orang. Mana satu kalian ini? Sebenarnya kalau aku lihat Kak Rifa ini sebenarnya paham, tapi Kak Rifa nggak berani mengakui. Bukan kau yang berani, yang boleh menilai aku. Kenapa? Kau nggak ada ilmu nilai aku. Kau nggak tahu aku. Di sini kita bahas ajaran. Bukan aku jadi objeknya di sini. Ajaran Kristen yang kita bahas. Oke, saya mau kasih tahu di mana tertulis bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang telah dinubuatkan di dalam Alkitab. Begitu Siapa kira-kira. yang toh? nanya? Di mana tertulis dari luar Yesus Tuhan? Ada gunanya barusan. Aneh. Kan saya mau menjawab dari pernyataan Kak Rifa tadi supaya Pernyataanku? jelas Ya pernyataan apa yang mau kau jawab, Dek? bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi orang Kapan aku ngomong Kristen itu? menyembah Kapan aku ngomong manusia. itu? Ngadi-ngadi kau, kapan aku ngomong itu? Mana urus aku mau kau tuankan Yesus kek, mau kau bapakkan dia kek? Kapan aku memberikan pertanyaan? Jangan ngaco kau, aku baru nyampe di rumah nih. Tadi aku dengar topik pembicaraan Kak Rifa. Memang ada aja Kristen-Kristen ngaco nih orang nih. Ngaco semua kalian itu loh. Ngaco dia itu. Apa yang Emangnya ditanya mau jadi kalian jawab, Kristen? apa yang nggak ditanya kalian jawab. Gila kalian nih. Iya ngaco ini. Heran deh ngaco kabeh ini. Ini ada orang ngaco lagi. Oke, ngaco. Ntar gue naik pakai akun satu lagi Nandar ya. Ya boleh. Jangan ngaco-ngaco ya guys ya. Nanya tuh yang nyambung. Sejak kapan Uniripa bilang Yesus Tuhan? Ngaco ya. Ngaco. Salogo mana kau? Gak berani kau Salogo, kabur kau. Salogo kabur. Tuh. Salogo jangan kabur kau.
aku belum mandi nih, nggak apa-apa ya, 2 jaman lah mandi habis tuh mau Iya, mau. gua habis olahraga gua keringetan masih. Habis olahraga juga jangan langsung mandi, nggak boleh. Harus. Nggak boleh, panas banget tau. Iya, panas nggak boleh. banget. Ya udah Tapi gas. hari ini gua olahraganya make sampai 1, 2, 4 jam juga gua ini, karena gua berhenti Lu jangan, kalau live jangan malam-malam, itu nggak boleh, jaga. Oh udah enggak, gue udah mana, udah lama gue sejak Iya, baru saudara nyampe di kita tuh Malaysia aja. sampai Gue sejak Kasian. nyampe di Malaysia aja, Nandar, hidup gue udah mulai teratur, Nandar, makan teratur, tidur teratur. Alhamdulillah. Ntar gue ambil. Ini ada open botol. Nandar, Silakan Orkem. udah waras. Pak Solago, Pak Gogog. Silakan Orkem. Salagogog. Udah waras kau Nandar. Iya, Orkem dulu Pak. Silakan Pak. Oh, oke Nandar Iya, ya. iya. Biar Ini pintar open- kaliannya Nandar. Oten bodok banget ini nih. Silakan Orkem, Pak Gogog. Salagogog. Ya, gimana Nandar? Udah waras Sabar, kau? Pak. Sudah Pak. Bapak gimana? Masih sakit? Kau udah waras. Aku mah udah. Kalau Bapak masih sakit ya? Loh, kalau udah waras coba dijawab dulu yang kemarin gimana? Yang kemarin itu. Ya Pak, pasti Pak. Kan udah dijawab Pak. Lo gimana ini? Udah. Ya Pak, Dijawab diskusi tapi sama nggak ada saya aja. jawaban. Bapak diskusi sama saya Mimi aja. aja. Oh, Mimi sama Pak. si Rip Guru aja saya. ya, karena si Nandar Ya. nggak ada ilmu, sama si Ya Rip aja anggaplah mungkin kau si lah, Rip kau yang ada ilmu ya. ini aja lah, kau Ya. yang paling berilmu. Udah di antara kami berdua kau paling berilmu ya. Iya, Udah, siap, kalau kau silakan. pengen, Ya. kalau kau hanya Mau pengen saya ajarin diakui nggak kalian berdua? Dia, ya makanya nanti aku minta ajarin. Dengar ya, inilah bedanya kita dengan Kristen teman-teman ya. Kita nggak boleh ngaku-ngaku berilmu ya, karena yang namanya manusia itu Framing terbatas. Loh, lah. Inilah Islam ini aneh. framing terus. Kok lucu dia nih? Saya cuma ngajak Gak usah kepada teman-teman. framing lah. Kami memang nggak boleh ngaku-ngaku berilmu. Dari tadi kau kan yang bilang kau lebih pintar dari kami. Ya udah nggak apa-apa. Kami kasih kepintaran itu untuk kau. Kan kami akui. Udah kau pintar. Kalau kamu kami- disuruh memang, kalau Ya kamu ampun, disuruh untuk kenapa berbangga terganggu? hati gimana? Di Kok Bapak Al-Quran ini dikatakan terganggu sih? demikian loh. Kok terganggu Bapak ini ya? Aneh ya. Aneh ya Berbangga teman-teman ya. hatilah engkau sebagai Pak, bisa Islam nggak katanya. diskusi Pak? Gimana Oh sih? sebagai Islam jelas bangga. Masa jadi Kristen kami bangga? Berarti mengakui berbangga hati enggak itu? Berbangga hati karena keislaman, bukan mengaku-ngaku Berarti berilmu. diajarkan kamu, Diajarkan kan? berbangga-bangga terhadap kebenaran, Ya bukan sudah, berbangga-bangga berarti atas jangan klaim. framinganmu tadi nol, Loh, kosong. Kok Bapak marah? Kok Bapak marah gitu loh? Saya tidak Kalau- marah. Ya Saya udah, hanya nggak usah mengutarakan ditanggapi, saling kebenaran. ngomong. Saya tidak Bisa marah, nggak kita bro. bergantian ngomong? Bisa. Ya, silakan, Teman-teman silakan. perhatikan ya. Kita umat Islam harus belajar adab ya. Kalau kita masuk room Kristen, kalau nggak diizinkan Adab. bicara, jangan bicara ya. Memasuki rumah kenapa kosong diganggu? yang tidak ada keperluannya di situ ada enggak? Coba kau Coba. tunjukkan. Ada orang yang terganggu ketika ada orang masuk rumah kosong. Rumah kosong apa Di salahnya dimasuki? Al-Quranmu Apa dikatakan salah- ya, memasuki apa rumah salahnya? yang kosong yang tidak ada keperluannya di situ itu Oke. ada enggak itu? Daripada Coba. culik keledai orang, mana lebih beradab? Loh, jawab, ada benar itu. Dengar, Ada benar. masuk rumah, ya, Kamu masuk rumah berbicara kosong. adab Di mana- kepada saya, di mana sedangkan di larangan? Al-Quranmu diajarkan Iya, memasuki jangan dulu, rumah yang santai, kosong dengar yang ya. tidak ada. Di mana ada larangan masuki rumah kosong? Yang dilarang itu mencuri, ngambil keledai orang. Mau saya tunjukkan datanya bahwa kau diperbolehkan Larangan. memasuki rumah Iya, yang tidak diperbolehkan. berpenghuni? Diperbolehkan. Larangannya Berarti mana? mana adabnya? Loh, Mana adabnya? mana ada aturan adab masuk rumah kosong? Loh, orang nggak ada penghuninya kok dimasuki rumahnya gimana Apa sih? salahnya? Kalau Adabnya rumahnya nggak di dipakai mana? lagi, di mana ada adab yang melarang jangan masuk rumah kosong? Ada nggak di aturannya di kitab Ketika kau? kamu memasuki Iya. Kau tahu rumah nggak arti yang adab? tidak berpenghuni, yang Bisa tidak nggak ada kau diskusi keperluanmu di situ, bagus-bagus? apakah itu punya adab namanya? Adab itu beradab. Kenapa? Karena rumah kosong itu tidak ada yang dirugikan. Nah, sekarang saya tanya sama kamu, tunjukkan dalam kitabmu larangan masuk rumah Bagaimana kosong. mungkin kamu yang tidak ada Lah, gantian keperluanmu di dong. situ Kok memasuki kau rumah aja? itu? Coba. Kok kau aja yang harus bertanya Logikamu di sama mana? aku? Kenapa kau nggak mau jawab pertanyaanku? Logikamu di mana? Yang nggak ada keperluanmu di rumah itu Waduh, kau ini masuki. udah. Ini teman-teman ya, bedanya manusia dengan anjing tuh, anjing itu Bedanya adalah kamu kan anjing, salah satu anjing Nah, itu gimana, sifatnya mute? jelek. Entar dulu, iya diam dulu, karena kau mengganggu. Salah satu ciri-ciri anjing adalah ketika ada orang lain bicara, dia menggonggong terus, Wih, tidak mau rumah mendengarkan anjing. kita bicara. Diam Oh, dulu, Al-Quran ganti ya. itu mengajarkan Bukan seperti itu. Al-Quran ya, bukan. Kau yang nggak punya Loh, adab gimana kayak ini? anjing. Bisa nggak kita Ini diskusi mengatakan. baik-baik?
Bisa nggak diskusi baik-baik? Coba aku Bisa, tanya, ayo. ada nggak larangan mencuri dalam Bible? Kenapa? Ada nggak larangan mencuri dalam Bible? Ada, jangan Ada. mencuri. Itu hukum Taurat yang ke-10 itu. Bagus. Jelas. Ada nggak larangan masuk rumah kosong? Nggak ada. Berarti boleh nggak masuk rumah kosong? Nggak ada, nggak boleh. Kenapa kalau nggak dilarang, kenapa nggak boleh? Apakah sesuatu yang tidak ada bisa dikatakan boleh? Ya boleh, segala sesuatu nggak dilarang ya boleh lah. Oh, berarti kalau Apa? di Al-Quranmu tidak ada larangan untuk menghamili ibumu, berarti boleh. Karena ada larangannya menghamili ibu. Boleh, mana larangannya tidak boleh menghamili ibumu, yang mana? tidak boleh jangankan menghamili, menikahi aja nggak boleh ibu. Mana larangannya Ada yang dalam tidak Quran boleh surah menghamili An-Nisa. ibumu di Al-Quran, Dalam Quran mana? surah An-Nisa. Bahkan Tuhan kau yang mengamili ibunya dan memecah perawan Ya mamanya, Tuhan kau. mana datanya, Dengar. mana? Satu ya, dengar Berarti teman-teman ya. Gantian. kalian diperbolehkan Iya. menghamili ibumu. Gantian, Pak. Tidak Gantian, pernah. gantian. Tidak. Diperbolehkan jangankan nggak? Tidak boleh. Ya, Tidak kalau tidak boleh. boleh, mana datanya? Mana Mengawini datanya? ibu nggak boleh. Ada Quran surah An-Nisa Mana dilarang menikahi datanya? ibu. Nih datanya, aku tunjukkan. Mana? Nanti kau Mana? jawab ya. Ayo. Iya gantian. Nanti kau jawab, Ya, boleh kau jawab mana? pertanyaanku? Mana? Ya tapi kau jawab pertanyaanku ya. Ini datanya dulu, data dulu baru muncul. Iya, Data oke, dulu data. iya, oke, nih, lihat ya. Menghamili Tapi kau janji ibu ya. tidak boleh. Iya, Silakan. tapi kau nanti kau jawab Ditunjukkan pertanyaanku. data dulu. Oi anjing, Aduh, bisa nggak kau jawab Rita, pertanyaanku nanti Rita. anjing? Bisa kau jawab pertanyaanku anjing? Anjing, turun kau dulu ya. Dengar baik-baik teman-teman. Ini Kristen udah blunder sekali. Tidak ada larangan di dalam kitab dia memasuki rumah kosong, berarti boleh. Ada larangan mencuri, tapi Tuhan kau mencuri anjing. Tuhan kau mencuri anjing. Ya, Tuhan kau mencuri. Tuhan kau nggak beradab, nggak bermoral. Kalau memasuki rumah kosong nggak masalah, nggak ada larangannya. Tapi Tuhan kau mencuri, mengambil keledai orang. Ketika keledainya tertambat, yang gilanya lagi Tuhan kau nggak puas ngambil mamanya, anaknya keledai pun dibawa. Gila nggak Tuhan kau itu? Itu baru nggak bermoral. Itu nggak ada adab. Tuhan macam mana itu? Katanya Tuhan pencipta. Larangan mencuri ada? Oh ada. Hukum Taurat melarang mencuri. Tuhan kau ngambil hak orang, mencuri Tuhan kau. Tadi kau tanya, ada nggak larangan menghamili ibunya di dalam Quran? Ada. Wala takrabu zina. Yang namanya berzina itu semua dilarang. Jangankan menghamili ibu, menghamili istri orang aja nggak boleh. Karena itu masuk dalam perzinahan. Mendekati zina aja nggak boleh, apalagi berzina. Dan lagi pula yang boleh dinikahi supaya tidak dikatakan berzina adalah orang yang bukan mahram. Dan mahram ibu salah satunya mahram. Gila kau. Nah, sementara Tuhan kau yang menghamili mamanya dan memecah perawan mamanya. Bahkan Tuhan kau itu kalau keluar, kalau kepalanya madhab ke atas, yang dilihat dia itil. Kalau kepalanya ke bawah, yang dia lihat dubur mamanya. Begitulah hinanya Tuhan kau kebuat. Satu-satunya Tuhan yang menghamili mamanya dan memecah perawan mamanya cuman Tuhan kau, Dek. Cuman Tuhan kau. Sehina-hinanya Osiris, masih mending Osiris dia. Ya, masih mending Osiris. Tuhan kau lebih hina. Ya, inilah kalian Kristen menghujat Islam tapi menelanjangi agamamu sendiri. Yang mengambil mamanya kan Tuhan kau, memecah perawan mamanya kan Tuhan kau. Nah itulah kenapa Unirifa itu selalu suaranya keras teman-teman. Karena yang diajak bicara tuh anjing. Kita ngomong dia ngomong juga gantian apa, nggak bisa. Inilah mereka anak-anak anjing kata Yesus. Karena Yesus berkata di luar Bani Israel yang diberkati Yesus adalah anjing atau kunarion. Naikkan yang bisa diajak bicara aja Nandar. Mereka tuh gitu teman-teman, jangankan menjelaskan agamanya, diajak bicara aja nggak bisa, diajak bicara baik-baik aja nggak bisa. Panas kau, Rifa? Oh iyalah panas, aku habis jogging. Oh, panas. Oh, iyalah, Gitulah kalau Nabi. aku keringatan. Gitulah Nabi nggak pernah kelihatan itu. Kau sembah aja Inilah yang kalau nggak pernah Tuhan yang kelihatan. katanya ada kelihatan tapi Tuhan kau nggak ada. Suruh Tuhan kau multi dulu baru aku bisa lihat Tuhan kau ada. Coba kau tunjukkan Tuhan kau di mana sekarang. Nabi nggak pernah kelihatan. Di mana Tuhan Semata kau aja sekarang? kau situ. Woi, mana Yesus? Suruh Yesus naik ke sini. Kau situ. Mana Tuhan kau sekarang? Tuhan kau nggak pernah muncul. Dari tahun 2026 mana Tuhan kau? Waktu perang dunia pertama kemana dia? Waktu perang dunia kedua kemana Tuhan kau? Kabur. Mana Tuhan Berapa kau kali itu? sudah kau sembah sepuluh? Tuhan kau mana? Tuhan kau mana? Berapa kali kau sembah penyembah biji Tuhan kau? sepiteng itu. Sudah berapa kali kau sembah biji Tuhan kau? Penyembah sepiteng kau Sudah itu. berapa kali kau sembah? Kalau aku masih mending sembah septic tank Kau Tuhan kau. penyembah septic Kau tank, penyembah bukan manusia yang ada tai di dalam badannya. Biji-bijinya pun kau sembah. Kau penyembah Tuhan yang berbiji. septic tank memang. Udah berapa kali kau nyembah biji hari ini, Dek? Sudah berapa kali kau sembah biji, Penyembah Dek? septic tank kau semuanya Saya sama tanya. Nandar pun penyembah septic tank. Biji Tuhan enggak? Biji Tuhan enggak? Para penyembah biji silakan naik ke atas, aku lagi on fire ini, silakan.
Penyembah biji naik ke atas ya. Kenapa panas? Kenapa Aku habis panas, Kak olahraga. Rifa? Habis olahraga. Enggak, bukan olahraganya yang kutanya. Oh, kau tanya lucu kau. Kenapa panas Uni Rifa? Aku jawab aku habis olahraga. Bukan. Ngapain kau tanya sama aku kalau kau udah tahu jawabannya? Soalnya di sosial media ini aku nggak lihat Kak Rifa olahraga, tapi Kak Rifa begitu panas Nggak sekali. perlu pula aku memperlihatkan kepada kau aku ngapain. Memang kau siapa? Penting kau buat aku. Kak Rifa kok panas? Enggak, aku habis olahraga. Lalu kau bilang, panas. aku tidak lihat loh Kak Rifa olahraga. Memang perlu kulihatkan sama kau aku ngapain. Memang kau penting. Sepenting itu kau bagiku. Kau nggak penting ya? Yalah, beginilah ciri-cirinya. Bicara terus. Oh iya. Bicara Loh, terus. memanglah. Masa aku di sini harus pargoy? Aku bicara lah. Kau harapkan aku ngapain di sini? Ngeludahi kau? Bicara Iya, sini dia. keludahi kau. Kalau kau nggak boleh, kalau kau nggak mau dengar aku bicara, sini keludahi kau, ya. Anjing-anjing naik aja ke atas, nggak apa-apa. Aku lagi on fire nih, lagi semangat nih. Naikan aja anjing-anjing semua. Orang lagi olahraga kok aku nggak lihat Kak Rifa olahraga. Siapa kau mau kulaporkan kegiatanku sama kau? Penting kau rupanya. Mama kau aja bilang kau nggak penting, kok kau pula penting bagi hidupku. Aneh kau Kristen. Kalian tuh NPD ya. Aku nggak lihat kok Mbak Rifa olahraga. Lah ngapain kau? Jijik bukan takut, jijik sama kau jijik bukan takut, jijik mau muntah. Siapa itu nih? Namanya Muslim. Naikin aja, jangan diturunin Anda, jangan buru-buru semua diturunin Aku nggak Anda. nurunin. Aku nggak Jangan nurunin, diturunin teman-teman. Moderator lu mana? Jangan itu. Gua pengen lagi menelanjangi Kristen biar sama kayak Tuhannya. Jangan Aku diturunin. nggak Nah. nurunin. Gue lagi Kira seneng nih. Enggak. Gue lagi seneng, lagi happy nih. Gue lagi pengen melanjangin Kristen sama Tuhannya. Jangan turunin, biar aja kita lihat kelakuan Kristen depan saya. Mereka semua kejang, ayam, tantrum. Nih. Halo? Ya silakan, perkenalkan nama, agama, dan tujuan naik ke sini. Iwan Kristen. Oke, silakan buka kamera Pak Iwan. Oh, enggak bisa ya. Ini masih pengikut saya sedikit masih. Oh iya udah. kalau Kalau gitu nggak- Pak Iwan nggak bisa. boleh selain bertanya, nggak boleh ngapa-ngapain selain bertanya aja, karena Pak Iwan nggak buka kamera ya. Karena Kristen rata-rata itu kalau tutup kamera nama palsu biasanya untuk menghujat agama Islam. Dan saya biasanya kalau agama Islam dihujat, biasanya saya akan membongkar aib agama Kristen. Bagi saya itu tidak menyenangkan. Membongkar aib agama Kristen itu sebenarnya nggak menyenangkan, ya. Jadi Pak Iwan tolong bertanya saja tentang agama saya atau pandangan saya terhadap agama Pak Iwan. Insya Allah saya bagikan ilmu yang saya ketahui. Silakan. Mau tanya itu loh. Seumpama saya ikut Islam ya. Terus mari gitu saya lupa sholat. Satu kali karena kesibukan apa gitu loh. Itu dosanya berapa ya? Gini Pak, kalau di dalam Islam itu lupa itu tidak masuk ke dalam konteks dosa. Allah memaklumi kalau itu karena kelupaan, bukan karena faktor kesengajaan. Jadi tidak dihukum kalau lupa. Dan nggak ada juga orang yang lupa ngambil punya orang tuh nggak ada ya Pak. Lupa itu tidak ada yang namanya, oh saya lupa berzina, tadi malam saya tidur sama laki orang, tapi saya lupa, tuh nggak ada Pak. Lupa itu adalah kemampuan kita, daya ingat kita yang menurun. Maka ada orang yang lupa karena kesibukannya dia, lalu dia lupa gitu. Maka Allah memaklumi itu. Itu tidak masuk ke dalam konteks dosa. Karena Allah bukan Tuhan yang semena-mena, bukan Tuhan yang zalim. Kalau Pak Iwan itu memangnya ada rencana masuk Islam? Enggak, saya sering lihat apa khotbah Pak Ustadz Kiai itu. Terus mari gitu gini. Saya kadang mikir gini saya itu. Kalau orang Islam sembahyang di masjid membungkuk gini, sedangkan kaki saya itu sih kiri agak sakit, tidak bisa membungkuk, bangun kesulitan saya. Gimana ya dosa saya kalau ikut Islam ini? Tidak ada dosa Pak, karena dalam Islam itu ada solusi setiap aturan. Contoh, kalau Bapak tidak bisa sholat sambil berdiri, Bapak diizinkan duduk. Kalau Bapak tidak bisa sholat sambil duduk, Bapak diizinkan sholat sambil tidur. Ya, karena sholat itu bukan masalah rukuk dan kepala-kepala itu, tetapi bagaimana kita berkoneksi kepada Allah. Dan bahkan kalau Bapak tidak bisa lagi, Bapak sholat sambil tidur, Bapak disolatkan. Gitu. Oh iya. Saya SD-nya SD negeri kelas 1, SD-nya negeri, SMP-nya Katolik saya. Itu masih SD diajari ngaji ya, kan udah tahun 83, 84 itu loh. Kalau udah bisa ngaji dapat nilai 5 saya. Diajari ngaji bisa sedikit-sedikit bisa ya.
Ya, alhamdulillah. Ini Pak, buat Contohnya- apa Bapak? Ya buat Bapak ngaji. Buat apa? Bapak ini nggak percuma. Ibarat kata gini Pak ya. Dalam Islam itu sistemnya itu sama seperti kita masuk dunia perkuliahan, Pak. Buat apa Bapak bisa bikin skripsi? Buat apa Bapak bikin skripsi sementara Bapak tidak masuk di fakultas tertentu? Skripsi yang Bapak buka itu tidak ada gunanya gitu lah. Oh, iya, Tapi iya. Bapak, kalau Bapak sudah masuk ke dalam fakultas tertentu, Bapak tidak bisa bikin skripsi diajarin supaya Bapak bisa. Jadi nggak sia-sia kalau masuk ke dalam instansi. Maka inilah sistem Islam. Bapak kalau ada gunanya, Bapak bisa ngaji dapat pahala, bisa sholat dapat pahala. Kalau Bapak misalkannya masuk ke dalam Islam. Tapi selagi Bapak masih Kristen, semua perbuatan baik Bapak itu tidak ada gunanya untuk akhirat nanti. Paling ya manfaatnya untuk dunia aja. Gitu. Kalau Allah puasa Allah. itu, kalau puasa mau apa? Kalau setahun sekalian puasa ya. Misalnya saya tidak kuat puasa nih, pakai jam 12 gimana ya? Tiap hari Boleh, satu bahkan rutin Bapak sampai- bahkan Bapak boleh kalau tidak kuat puasa itu tidak puasa sama sekali itu boleh dengan membayar fidyah. gimana? Bayar apa? Membayar fidyah namanya. Iya. Saya kan punya teman banyak orang Islam. Bilang gini saya, Mat, aku nih coba berpuasa, sampai puasa toh, aku coba puasa aku. Sampai jam setengah 1 udah kuat saya. Udah kuat. Nah inilah Islam Pak. Islam itu kalau ibarat kata Kristen mengatakan pikul salib itu banyak bohongnya. Karena nggak ada yang kalian pikul jadi Kristen. Kami nggak perlu ngaku-ngaku pikul salib nggak ada. Tapi kami rela mengorbankan diri kami untuk Tuhan kami, yang nanti kebaikan itu kembali kepada kami. Sementara kalian Tuhannya yang berkorban untuk kalian. Kami ini sangat memuliakan Tuhan kami, sehingga semua pengabdian kami ini adalah untuk supaya kami dicintai oleh Tuhan kami. Kami menawan hawa nafsu itu memang kami berikan, kami lakukan untuk rasa takwa kami kepada Allah. Tetapi nanti kebaikannya itu kembali ke kami. Contoh, puasa itu Pak, salah satu metode dalam dunia kedokteran memperbaiki sel-sel yang ada dalam tubuh. Nama metodenya intermittent fasting namanya. Ternyata puasa ini sangat baik untuk kesehatan kita. Maka perintah Allah itu untuk puasa sebenarnya untuk kebaikan diri kita. Sudahlah baik untuk tubuh kita secara jasmani, kemudian dapat pahala kebaikan yang bisa nanti membuat kami masuk ke dalam surga. Dan dengan berpuasa kami menahan diri untuk berkata-kata yang tidak keras, kasar, bersikap lemah lembut, kemudian memakan makanan sembarangan, berbicara-bicara yang tidak penting. Karena puasa itu bukan hanya masalah makanan Pak, tapi pengendalian diri. Berpuasa itu melatih manusia bisa mengendalikan dirinya. Ya, saya tadi tuh marah-marah terus karena saya lagi nggak puasa. Coba kalau saya misalkannya lagi puasa, mungkin saya biarkan tadi Kristen, saya turunkan aja, saya nggak perlu tanggapin. Dan salah satu orang yang menerapkan puasa bicara ketika beliau sedang terzolimi adalah Maryam, ibundanya Yesus atau Nabi Isa. Ketika beliau dituduh berzina oleh orang-orang, beliau berpuasa bicara, beliau biarkan Allah saja yang membela beliau. Maka pada waktu beliau dituduh berzina oleh orang-orang Yahudi, beliau tunjuk putranya yang berkata, dia Isa Al-Masih putra Maryam, utusan Allah, membawa Injil di tangannya. Artinya Pak, kalau seandainya kita menolak untuk melawan, maka Allah yang akan membantu kita untuk melakukan perlawanan terhadap orang jahat. Sebenarnya kalau saya menahan diri untuk membalaskan komentar-komentar Kristen, sebenarnya secara tidak langsung Kristen sudah menghina agamanya. Contoh yang tadi Pak, ketika ada Kristen menuduh, di bawah Bapak baca tuh, Nabi siapa yang cabul katanya kan. Seandainya saya santai nggak marah-marah Pak, Bible akan menjawab. Di dalam Bible itu seluruh nabi-nabi Israel itu cabul. Bahkan Tuhan yang perintahkan mereka bercabul. Contoh, kalau cabul definisinya melakukan hubungan seksual dengan yang bukan haknya, maka Tuhannya umat Kristen pribadi pertama yang adalah Allah Bapa itu memerintahkan nabi-nabinya berbuat cabul. Contoh, Nabi Daud dalam 1 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Tuhan mengambilkan istri Saul, diberikan kepada Daud, diletakkan ke pangkuan Daud. Hosea pasal 1 nomor 2, Tuhan merintahkan Hosea untuk memperanakkan anak-anak sundal. Yesaya pasal 20 nomor 3, Yesaya diperintahkan selama 3 tahun tidak berbusana, cabul itu. Jadi kalau kami menggunakan retorika cara berpikir kalian, nabi-nabi di dalam kitab kalian bukan cuma cabul, bahkan dikatakan Tuhan kalian sebagai anjing hutan. Yeskiel pasal 13 nomor 4.
Tapi kami kan nggak perlu Pak buka komal Nabi Oten cabul kah? Jarang kami buka begitu. Kami selalu kalau buka tema ini Pak, diskusi, itu sesuatu yang fundamental. Seperti Yesus Tuhan bukan, Yesus Muslim bukan, gitu Pak. Oten selamat atau enggak? Kalau Sebenarnya- puasa Senin Kamis itu ada Nah, gini itu- loh, saya punya, Itu sunnah. aku punya kenalan namanya Kaji Suroto. Loh, dia bilang gini, oleh puasa Senin Kamis, saya bilang gitu. Iya tak Bu? Dulunya nggak tahu kalau itu puasanya Islam ya. Apa puasanya Jawi Wetan itu dulunya nggak tahu saya. Ada namanya. Bukan. Itu puasa Senin Kamis, itu puasa sunnah. Puasa Oh, yang iya, apabila kami lakukan kami mendapatkan pahala. Begitu ya. Itu Nah, Bapak sendiri puasanya usianya sampai udah jam berapa, 5 Pak? sore apa? Pak, sampai maghrib Pak. Saya Pak, tak takon saya. Jenengan iki umurnya piro Pak? 40 tahun. 40. Lah beda sama saya cuma 1 tahun tah. Iya. Pertanyaan saya, bagi Anda agama penting nggak sih? Dulunya saya Konghucu dulunya. Konghucu. Terus jadi Kristen? Barusan ada 5 bulan kalau saya ikut-ikutan. Ya Allah, kok bisa Pak? Pak, kalau jadi Kristen itu Bapak konsekuensinya yang pertama adalah Bapak politeis. Iya. Karena di dalam Bible itu mengajarkan triteo setara. Dalam Satu pandangan keluarga. Kristen, Satu keluarga, saya itu orang Cina, satu keluarga ikut Konghucu dulu. iya. Mohon maaf ya Pak, mohon maaf nih. Bapak kalau jadi Kristen itu pertama Bapak menuhankan Tuhan yang pernah mati loh. Yesus itu Tuhan yang pernah mati Pak. Yesus itu tadinya dia dan dalam Bible Pak, kalau Bapak itu, aduh sayang banget Bapak jadi Kristen, tapi nggak apa-apa lah, mudah-mudahan Bapak belajar nih. Kitab yang paling mengerikan di alam semesta ini itu Bible Pak. Dalam Bible itulah tertulis Tuhan menghabisi satu etnis, namanya etnis Amalek. Turun-temurun Tuhan murka kepada etnis itu. Lalu Tuhan ini konon katanya oleh orang Kristen berdasarkan kitab Yohanes pasal 1 nomor 1, Tuhan ini berfirman, firmannya jadi orang. Firman yang jadi orang inilah yang Yesus Pak. Yang Yesus ini mengajarkan apabila istri Bapak ditampar pipi kirinya, kasih yang kiri. Jadi besok-besok kalau Bapak udah jadi Kristen, istri Bapak diperkaus sama orang, nggak boleh lawan, karena kata Yesus jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Ngeri Pak jadi Kristen ini Pak. Di dunia menderita, di akhirat masuk neraka. Di dunia harus pikul salib Pak. 1 Petrus pasal 2 18-19. Hamba-hamba, tunduklah kepada majikan, bukan hanya kepada yang baik tapi juga kepada yang bengis. Kalau Bapak jadi pembantu, jadi hamba di rumah orang Kristen, itu Bapak nggak boleh ngelawan kalau mereka mau sodok Bapak. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Bahkan kata Yesus, kata kitab ini adalah sebuah kasih karunia kalau Bapak menderita. Kalau Bapak ingin bahagia, yo jangan masuk Kristen. Orang Tuhannya aja menderita kok di dunia. Kalau Bapak pengen bahagia di dunia dan akhirat, ya masuk Islam. Karena di Islam itu yang pertama Bapak diajarkan intermittent fasting. Bapak diajarkan untuk menenangkan jiwa dengan cara sholat. Kalau Bapak pernah dengar yang namanya orang-orang India kuno, itu ada yang namanya yoga. Mereka menenangkan diri dengan ritual yoga. Tapi di Islam ritualnya jasmani rohani. Badan kita disuruh ruku dan sujud. Waktu keadaan kita sujud Pak, dalam metode kesehatan Bapak lihat, Bapak kalau punya alat pengukur detak jantung, coba Bapak pasang di jari Bapak ketika Bapak sujud. Detak jantung Bapak itu akan pelan-pelan berdetak. Bayangkan Pak, jantung kita dikasih istirahat dalam Islam 5 kali sehari. Selama ini kalau kita berdiri, saya tadi tuh jantungnya kan detaknya kencang tuh, bekerja dia tuh, bekerja. Maka orang yang gampang sakit jantung itu yang jantungnya itu tidak pernah istirahat tuh. Kalau jantung berhenti istirahat kan mati kita. Maka cara jantung istirahat adalah dengan kepala Bapak sujud ke bawah Pak. Coba Bapak coba kalau nggak percaya. Iya. Bapak letakkan kepala Bapak ke bawah 5 kali sehari, 5 kali sehari jantung Bapak istirahat. Detakannya mulai melemah. Kalau seperti wiritan pakai alat itu seperti kalau di Katolik Rosario lah, itu doa apa itu Islam ya? Kami tidak pernah menggunakan berdoa itu, kami nggak pernah pakai alat sebenarnya, hanya saja ada tradisi yang saya sendiri tidak lakukan.
sebenarnya menggunakan tasbih gitu Pak. Oh iya, Itu tasbih, bukan. betul. Nah, tasbih itu tidak kultus. Tasbih itu alat untuk menghitung jumlah ucapan. Oh, Tanpa iya, iya, tasbih, iya. kalau saya lebih senang pakai jari-jari saya Pak. Subhanallah kan misalnya 33 tuh. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saya nggak butuh pakai tasbih. Karena kalau saya pakai tasbih, kelihatan kayak alim saya Pak. Jadi orang pikir saya alim, padahal nggak alim-alim banget. Saya lebih senang pakai jari saya. Subhanallah, 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 subhanallah. Ini 3 dikali 10 sudah 30 tambah 3 gitu. Nah begitu Pak kalau saya Pak. Lebih enak saya pakai jari saya. Karena kami percaya nanti di dalam Islam seluruh apapun yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah akan menjadi saksi. Tangan menjadi saksi. Apakah Rifa ini sering bertasbih kepada Allah? Apakah Rifa ini sering istighfar kepada Allah? Apakah Rifa ini sering memuliakan Allah? Apakah dia hanya sibuk debat aja sama Oten? Itu kami. Jadi tasbih itu bukan, nggak ada kaitannya dengan Islam. Rasulullah nggak ajarkan itu. Jadi kalau ada orang yang memperlihatkan tasbihnya kemana-mana bawa tasbih gini, itu pengen terlihat alim Pak. Kalau saya pengen terlihat biasa Pak, makanya saya stylenya itu biasa. Kenapa? Saya ini adalah orang yang sedang memperbaiki diri Pak. Kalau orang yang, ya maaf ya Pak ya, mencitrakan keislaman itu harus, identitas Islam harus dipertontonkan. Itu iya, bukan berarti mengidentitaskan kealiman. Karena kealiman itu adalah sesuatu yang tak terukur oleh pandangan manusia. Identitas Islam seorang muslimah adalah berhijab dengan pakaian yang normal, ya. Identitas pria dalam Islam adalah berpakaian sederhana. Boleh panjangkan janggut karena itu mengidolakan Rasulullah, dan memang salah satu ciri-ciri Islam itu panjangkan janggut. Supaya kami perempuan-perempuan Islam ini bisa membedakan mana laki-laki Islam dan laki-laki Kristen. Kenapa? Ada perbedaan Pak. Kami kalau ada apa-apa itu hanya boleh meminta pertolongan kepada laki-laki Islam. Kami nggak boleh bergantung kepada laki-laki Kristen. Kenapa? Karena Allah sudah katakan walan tardo angkal yahudu walan tardo angkal yahudu walan nasara. Ya, mereka Yahudi dan Nasrani. Bapak ini kalau Kristen, paham kitab Bapak, dia ajarkan sama pendeta, lama-lama Bapak akan benci kepada kami. Bapak tidak benci kepada saya karena Bapak belum belajar Kristen aja. Coba Bapak sering ke gereja, dengarkan pendeta bicara. Apalagi kalau Bapak Di nonton Islam, saya pernah segini loh, lihat di internet ya, doa pengampunan Nasruha itu loh, doa Nasruha kalau nggak salah. Taubatan Nasuha namanya Oh Pak. iya, betul. Nah, taubatan nasuha ini adalah tobat yang sebenar-benarnya tobat. Maksudnya apa Pak? Maksud taubatan nasuha ini adalah kita berhenti dari, pertama kita menyadari dulu perbuatan kita itu salah. Misal nih, ada orang yang terbiasa mencuri. Dia sadari dulu, aduh mencuri ini tuh ndak bagus, ini mengambil hak orang. Pertama dia sadari dulu. Kedua, dia berhenti. Ketiga, dia membenci perbuatan itu. Dan terakhir, dia mengganti perbuatan jahat yang pernah dia lakukan dengan perbuatan baik. Setelah 1 minggu dia mencuri, dia bertobat, maka minggu ke depan dia mulai bersedekah. Hartanya dia bagi-bagikan. Itu yang disebut dengan taubatan nasuha, dan dia istiqomah di dalamnya, tidak mengulangi kejahatannya. Nah, orang seperti inilah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Kristen Pak, tidak ada taubatan Pak. Di Kristen itu Bapak percaya Yesus mati aja, Bapak dosanya udah ditebus. Iya. Ya kapan hari saya mikir gini, kalau di Islam itu kita kalau merasa berdosa minta tobat Nasruha itu. Pengampunan ya. Iya. Oh, iya. Nggak perlu beli surat indulgensi. Bertobat dalam Islam tuh nggak bayar Pak. Nggak perlu kita beli surat indulgensi. Dan di dalam Islam juga Pak, tobat itu tidak merepotkan dan tidak merendahkan diri, ya, tidak membuat kita menjadi hina kemudian. Karena Allah bahkan Allah mengatakan, ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah ketika aku sering bertobat? Maka Allah mencintai orang-orang bertobat. Kenapa? Orang yang sebenarnya tobat ya Pak ya. Nih dalilnya ini, Allah mencintai orang-orang bertobat. Karena siapa sih yang tidak berdosa Pak? Ya, setiap manusia itu bisa jatuh dalam dosa. Tapi kemuliaan manusia itu adalah ketika dia berdosa, dia minta ampun kepada Allah. Ketika dia berdosa, dia memperbaiki perbuatannya dengan perbuatan baik.
Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Mensucikan diri ini maksudnya apa sih Pak? Mensucikan diri itu dengan cara bukan hanya sekedar mensucikan secara rohani, tapi secara jasmani juga. Mereka tidak lagi, misalkannya gini, tidak menutup aurat, kemudian membersihkan tubuh, kemudian menghentikan perbuatan-perbuatan yang menciderai azas kemanusiaan. Maka Allah mencintai orang-orang seperti itu. Jadi kalau suatu saat Bapak lihat ada seorang mantan pelacur, dia sudah tidak lagi melacur, tiba-tiba dia sudah bertaubat, bisa jadi dia lebih dicintai sama orang yang belum pernah jadi pelacur, karena dia adalah termasuk kategori orang yang mensucikan diri dan bertaubat. Jadi kita nggak boleh Pak menghina orang lain dengan masa lalunya, karena masa lalu itu pembelajaran buat orang tersebut. Kalau kita lihat bagaimana kemudian masa lalunya para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka bahkan ada yang menyembah kepada berhala, tapi ternyata mereka menjadi orang yang luar biasa di hadapan Allah, bahkan menjadi ahli surga. Contoh seperti Bilal bin Rabah, bahkan adalah budak, secara status sosial dia sangat rendah karena dia mantan budak, tapi bahkan suara sendalnya pun didengarkan oleh Rasulullah di surga. Artinya dia diberitakan informasi dia akan masuk surga. Umar ibnu Khattab, mantan penyembah berhala, ketika beliau berislam menjadi orang yang diberikan ilham oleh Allah. Artinya di dalam Islam Pak, kita tidak boleh menghakimi orang dengan masa lalunya. Makanya di dalam Islam itu ada orang yang dari kecil Islam, matinya jadi Islam, dia lebih hina daripada orang yang baru mualaf. Kenapa? Karena bisa jadi ketika dia selama hidupnya Islam, dia tidak pernah bertobat, merasa sudah benar. Gitu. Dia tidak pernah sholat tobat, merasa bahwa dia tidak ada hal yang perlu ditobatkan karena aku tidak pernah berbuat dosa katanya. Bisa jadi dia tidak sadar dengan dosanya. Doa-doanya harus dihafal dulu tapi ya. Misalnya mau sholat enggak gini. Dalam Quran gini Pak, tertulisnya begini dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286 ayat terakhir ya Pak ya. La yukhallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuatu yang tidak melampaui kemampuannya. Bapak belum bisa bahasa Arab doanya, nggak apa-apa kalau Bapak tidak. Bapak pakai bahasa Indonesia aja pun Allah Maha mengetahui. Nanti secara proses supaya Bapak lebih ingin afdol lagi, Bapak pelajari pelan-pelan. Mudah kok mempelajari Quran. Kalau hati Bapak tulus, jiwa Bapak tenang, Bapak akan mudah menghafalkan Quran. Itu sudah saya lakukan. Jadi Bapak boleh pakai bahasa Indonesia aja boleh. Tuhan pencipta alam semesta itu kan bukan Tuhan yang ngerti cuma satu bahasa aja. Tapi kenapa kalau orang Islam itu memang menggunakan bahasa Arab untuk berdoa? Ini adalah bentuk penjagaan agama Islam Pak. Bapak kalau lihat dalam Kristen aja ya, berdoa itu dibuat oleh manusia. Kita nggak pernah tahu, Yesus itu kan orang Ibrani ya, maka dia harusnya kan berdoa menggunakan bahasa Ibrani. Dari mana kita bisa memastikan doa sekarang ini betul-betul sama seperti Yesus berdoa? Karena doa Yesus diterjemahkan. Nah gitu, maka bisa jadi itu doa yang salah. Di Islam itu supaya tidak ada perubahan terkait berdoa dan bacaan Quran, maka kami belajar menghafalkannya pelan-pelan. Tapi Bapak tidak, kalau Bapak misalnya berislam di usia 40-50, Bapak itu dinilai dari kemampuan Bapak, karena dosa Bapak masa lalu telah tidak dihilangkan Allah, Bapak memulai hidup baru gitu loh. Iya. Gitu. Seperti itu. Ya gitu aja, makasih ya. Saya ngerti lagi tak tanya ya. Iya, Pak, tapi saran Bapak jangan sama seperti orang Kristen kebanyakan ya. Ada nama akun bernama kripto. Saya nggak tahu ini kripto yang biasa diskusi dengan saya atau tidak. Akun bernama kripto ini kalau di Komal kami Pak, naik ke Komal nih Pak ya, terlihat santun, terlihat baik, terlihat menghargai. Karena namanya ular beludak. Tapi di typing ternyata malah memfitnah. Bapak jangan kayak gitu ya. Saya menghadapi Kristen itu udah 7 tahun Pak. Di awal mereka sok naik sok baik Pak, sok baik sok lembut bahasanya, sok nanya. Tapi ternyata di typing mereka menghujat. Kenapa mereka tidak berani terang-terangan menghujat depan saya? Karena mereka tahu kalau mereka menghujat agama saya, biasanya saya telanjangi agama mereka. Maka Bapak saya mohon, saya minta tolong Bapak jadilah Bapak Iwan yang baik ini. Jangan berubah seperti Kristen yang pura-pura baik tapi pelakuannya adalah sebenarnya pembenci terhadap Islam. Ini salah satunya akun bernama Pak Kripto itu. Saya pikir Pak Kripto itu memang orangnya baik, ternyata tidak. Pura-pura baik selama ini.
Kalau Bapak mudah-mudahan jangan pura-pura baik ya Pak ya. Jangan kayak Paulus Iya, iya. Pak. Paulus itu pura-pura baik Pak. Aslinya jahat. Iya. Gitu. Ya, assalamualaikum. Alaikum Pak. Sehat-sehat ya Pak. Mudah-mudahan Bapak cepat berislam insya Allah. Iya. Dari setiap perbedaan pandangan, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu lahir dari siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling jujur. Semoga diskusi ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menilai, tetapi berani memahami. Karena sejatinya perdebatan lintas agama bukan sekedar adu argumen, melainkan perjalanan panjang untuk mengenal Tuhan dengan cara yang bijak. Jika menurutmu ada hal yang menarik atau mungkin berbeda dari keyakinanmu, tulis pendapatmu di kolom komentar dengan santun. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video debat dan diskusi para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.